Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persembahan dari kelompok 7 Ketahanan Nasional dan Geostrategi. Saya Bahagia Cahyani Purdianto Putri dengan NIM akhir 295. Saya Alif Ananta Falakur Rahman dengan NIM 308. Saya Nafa Ramadasani dengan NIM 328. Saya Cahyani Katili dengan NIM akhir 293. Saya Nabila Apristia dengan NIM akhir 300. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan, ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional. Ketahanan nasional ini sangat penting untuk menghadapi dan mengatasi segala macam gangguan, hambatan, dan tantangan, baik dari dalam maupun dari luar, ataupun dari yang menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Berikut ini adalah beberapa contoh ketahanan nasional. Yang pertama adalah menjaga keamanan lingkungan rumah dengan mengadakan pos kampling atau ronda malam. Yang kedua, penegakan hukum yang adil untuk semua kalangan masyarakat. Dan yang terakhir, harmonisasi kehidupan sosial bermasyarakat. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia News Hour. Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya desain pertahanan dan keamanan di titik-titik terluar negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sebagai upaya untuk mengamankan potensi kekayaan negara di jalur laut karena merupakan jalur perdagangan penting. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat mengunjungi Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku, Kamis 15 September 2022. Presiden yang didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Menteri PUPR meninjau Pulau Leti yang berbatasan dengan negara Timor Leste. Kementerian Pertahanan sedang merancang desain besar pertahanan dan keamanan negara di Indonesia bagian timur yang merupakan salah satu kekayaan masa depan negara. Ada di Kabupaten Maluku Barat Daya. Ini adalah masuk kabupaten yang keluar sebelah timur, paling timur selatan. Dan setelah kita melihat Maluku Tenggara, Maluku Barat Daya, kemudian Kabupaten Kepulauan Aru, kemudian Kota Tual, Samlaki, kita melihat perlunya sebuah desain untuk pertahanan dan keamanan negara. Saudara, geopolitik dan geostrategis dunia saat ini sedang menghadapi suatu kondisi di mana negara maju maupun negara menengah berada dalam kondisi krisis. Hal ini tidak dapat diabaikan, harus diantisipasi agar dampaknya tidak masuk ke Indonesia. Dalam menyambut perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, Center for Geopolitics and Geostrategy Studies mengadakan seminar geopolitik dan geostrategi Indonesia Rise 2045, Geopolitik dan Geostrategi di Gedung Lemhanas, Jakarta. Gubernur Lemhanas RI Andi Wijayanto pada seminar geopolitik dan geostrategi mengatakan kajian yang dilakukan bersama antara Lemhanas dengan Center for Geopolitik and Strategy Studies Indonesia bertujuan untuk memberikan masukan kepada pemerintah bahwa perkembangan dunia dewasa ini diwarnai tarik ulur kepentingan negara tertentu pada beberapa regional, dampaknya sangat signifikan jika tidak dapat memainkan peranan secara tepat dan proporsional. Indonesia berperan besar dalam geopolitik dan geostrategi dunia dengan dinyatakan dalam bentuk Indonesia sukses sebagai pemimpin G20 pada tahun 2022 dan menjadi ketua ASEAN tahun 2023. Kita harus benar-benar bisa mempelajari bagaimana pengaruhnya ke Indonesia ya,
Kita harus melakukan reinterpretasi dari banyak kebijakan-kebijakan kita sehingga Indonesia memiliki kemampuan untuk secara cepat menanggapi perkembangan-perkembangan yang ada. Ketua Dewan Pembina Center for Geopolitics and Geostrategy Studies, Profesor Ermaya Suradinata mengatakan, kewaspadaan utama terhadap situasi kondisi global yang menghadapi krisis ini dalam bidang geopolitik, krisis pangan, krisis energi, dan kondisi iklim yang ekstrim membuat krisis pangan menjadi memburuk, termasuk di negara maju seperti di kawasan Eropa maupun di Amerika harus diantisipasi. Sekarang negara maju sangat berharap peran Indonesia bisa membantu negara maju yang sedang menghadapi krisis itu. Nah, itu harus kita lakukan, harus kita perbuat. Dan itu harus membutuhkan jangan sampai nanti kita bisa membantu negara lain, tapi bangsa kita sendiri bisa berpengaruh krisis. Nah, ini yang harus kita lakukan dalam bentuk kajian-kajian sehingga nanti pemerintahan kita dalam kondisi kehidupan politik yang semakin memanas dengan persiapan pemilu ini, justru geopolitik kita ini geopolitik yang begitu sangat rentan kondisinya kalau kita tidak mengantisipasi dari sekarang. Dengan hadirnya Center of Geopolitics dan Geostrategy for Indonesia, diharapkan dapat membekali para pengambil keputusan dengan kajian-kajian termutakhir. Untuk memaksimalkan peran TNI dalam rangka menjaga kedaulatan dan keselamatan negara, tentunya diperlukan alutsista yang modern. Karena itu, sejak 2009, Kementerian Pertahanan mencanangkan pembangunan minimum essential force atau kekuatan pokok minimal yang harus dicapai pada tahun 2024. Pembangunan kekuatan ini kemudian menjadi 3 tahap dan saat ini memasuki tahap akhir. Hanya saja, hingga awal 2023, total capaian minimum essential force hanya baru mencapai sekitar 65%. Data menyebutkan untuk Angkatan Darat capaian minimum essential force adalah sekitar 77%. Dari kebutuhan kendaraan tempur sebanyak 3.700 unit misalnya, baru tercapai 2.100 saja. Untuk Angkatan Laut, pembangunan kekuatan baru bisa mencapai sekitar 66%. Cita-cita memiliki 182 kapal perang pada tahun 2024 baru bisa tercapai 146 saja. Sementara, capaian minimum essential force untuk TNI Angkatan Udara sekitar 51%. Kebutuhan pesawat TNI AU sebanyak 348 unit hanya bisa tercapai 270 buah. Kementerian Pertahanan beralasan pandemi COVID-19 membuat pengadaan alutsista terhambat. Ancaman pandemi COVID-19 begitu luar biasa di mana pemerintah fokusnya adalah melindungi rakyat. Jadi anggaran-anggaran kita fokus kepada mengatasi COVID. Jadi kalau masalah alutsista tertunda itu kita harus menghadapinya. Meski demikian di periode 2020 hingga 2024, Kementerian Pertahanan mendapatkan dana pinjaman luar negeri cukup besar. Hingga 2022, alokasi pinjaman luar negeri untuk pembelian alutsista telah mencapai lebih dari 25 miliar dolar Amerika. Dari jumlah itu, yang telah mendapat persetujuan Kementerian Keuangan sebanyak 14,5 miliar dolar Amerika. Sementara, untuk pinjaman dalam negeri tercatat alokasi sebanyak 41 triliun rupiah dan sudah terpakai sebanyak 20 triliun rupiah. Dengan dana cukup besar, Menteri Prabowo sendiri diketahui telah berupaya mempercepat pengadaan alutsista. Tahun lalu misalnya, Prabowo menekan pembelian pesawat tempur, kapal perang, dan lain sebagainya. Efek dari sebelumnya karena ketika di masa MEF 1 di era Presiden Yudhoyono pencapaian cukup bagus, tetapi kemudian pencapaian menjadi lebih lambat ketika di MEF 2. Sehingga MEF 3 ini menjadi menerima implikasi dari lambatnya realisasi di MEF 2. Meski demikian, pengadaan alutsista membutuhkan waktu produksi 3 hingga 5 tahun. Oleh karena itu diperkirakan hingga 2024 hanya sekitar 70% saja kebutuhan kekuatan pokok minimal yang dapat terpenuhi. Tema Rapim Kemhan kali ini pertahanan yang kuat, mendukung dan mengamankan pembangunan nasional. Dari kalimat itu kita bisa mengetahui pasti bahwa pembangunan nasional membutuhkan pertahanan yang kuat. Dan pertahanan yang kuat membutuhkan alutsista yang kuat dan modern. Akan tetapi hingga kini bisa dipastikan bahwa target minimum essential force di tahun 2024 tidak akan tercapai. Oleh karena itu, TNI kemudian harus memaksimalkan peralatan yang mereka miliki, walaupun itu sudah tidak sesuai dengan tantangan zaman. Iwan Hermawan, WIARI, Jakarta.